Korupsi politik merupakan sebuah kebenaran, dan itu kita lihat dari saling mengancamnya para lawan politik itu untuk membongkar skandal politik terbesar di negeri ini. Menurut saya, kita semuanya mungkin akan terkejut dengan skandal besar yang akan diungkapkan oleh mereka semua. Itulah korupsi politik ya. Dan kita sudah lihat video-video yang menggemparkan ya, di mana kita melihat bahwa dunia gelap dari korupsi politik itu mengungkapkan rahasia, bahkan rahasia itu pun disimpan begitu rapi, luar biasa, dan kemudian ketika rahasia itu dibongkar, kata mereka akan menimbulkan gejolak yang luar biasa. Jadi kita tentunya perlu ya membongkar ya skandal-skandal besar pejabat itu, secara khusus ya mereka yang berkuasa. Kita juga mesti tahu juga bahwa ada transaksi gelap yang mungkin ya itu menjadi anggota tersembunyi, dan karena itu marilah kita ya membuat dan terus mempertanyakan ya mengetahui tentang korupsi politik ini. Kita jangan duduk santai saja ya, tapi kita mencoba mendengar dan mengamati dan kemudian bersama-sama ya kita juga mengungkap tentang korupsi politik yang menggemparkan ini. Jadi sekali lagi mari kita bersama-sama ya menyelami gitu dunia korupsi politik yang menantang ini, yang sudah menggegerkan video-video YouTube dan video-video medsos tentunya. Dan ini tentunya akan menantang kita untuk mengungkapkan kebenaran ya, bahwa mungkin ada yang tidak percaya dengan korupsi politik, tapi pertarungan antara Hasto dan juga kemudian PDIP dan Jokowi ini mengungkapkan bahwa ada korupsi politik yang menimbulkan persoalan besar di negeri ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat ya, korupsi politik itu sebenarnya sudah bukan sebuah rahasia umum. Karena kita sudah mengetahui bahwa mereka yang menjabat itu, mereka harus mengeluarkan banyak uang. Dan kemudian juga menjadi caleg itu, caleg apalagi caleg nomor pertama atau caleg jadi itu pun mengeluarkan banyak uang. Dan ini tentunya mempengaruhi ya kehidupan sehari-hari kita. Dan saya juga banyak mendengar banyak caleg yang tidak terpilih jatuh miskin ya, karena memang kurang persiapan untuk hadir sebagai caleg tersebut. Dan ini mestinya tidak boleh terjadi kalau mereka cukup jeli melihat apa namanya landscape politik secara khusus partai politik yang ada di negeri ini. Jadi masalah korupsi politik ini menurut saya merupakan sesuatu yang perlu dibongkar juga. Nah, mungkin ini akan kita lihat juga dari usaha-usaha Hasto dan tim PDIP yang mencoba melawan ya usaha-usaha KPK untuk menangkap Hasto ya, dan kemudian ini tampaknya akan membongkar sebuah korupsi ataupun terbesar di negeri ini, korupsi terbesar di negeri ini, kayaknya yang kita sebut adalah korupsi pejabat pemerintah. Dan jika benar ini terjadi, terbongkar, maka menurut saya ini akan sangat menarik ya. Sangat menarik dalam arti kata memberikan sebuah pengesahan atau pengesahan ataupun apa namanya verifikasi bahwa memang korupsi politik itu betul terjadi di negeri ini dan sudah menimbulkan persoalan yang sangat besar dan menghambat pembangunan di negeri ini. Secara khusus menghambat hadirnya kader-kader terbaik yang memimpin bangsa ini. Jadi kalau kita melihat pemilu yang sudah berlangsung baru-baru ini, ada banyak keluhan dari masyarakat bahwa mereka juga tidak lagi mau memilih atau tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih itu menjadi sangat rendah. Kenapa? Karena korupsi politik. Nah, orang-orang yang bisa menjabat itu adalah orang-orang yang tentunya membayar. Dan partai ya bisa jadi juga semacam terindikasi menjadi gerbong untuk bisa menghadirkan siapa saja yang bisa membayar. Ini kan persoalan yang menurut saya harusnya hati-hati gitu ya. Nah ini mesti kita ketahui. Jadi kalau sampai benar ungkapan daripada Hasto, demikian juga para apa namanya lawan-lawan dari Jokowi, coba demikian juga tim dari PDIP yang ingin membongkar tentang korupsi politik ini, korupsi pejabat, ini merupakan momen penting yang menarik. Dan ini kita sudah lihat bagaimana medsos ini dipenuhi dengan hal demikian.
Dan memang kita lihat bahwa suara mayoritas itu masih menjadi sebuah kekuatan untuk mengatakan bahwa mereka benar. Jadi mereka yang benar itu selalu mereka berusaha dengan menunjukkan ada suara mayoritas, sehingga video-video viral menjadi andalan bagi mereka semuanya. Buzzer-buzzer juga menjadi andalan untuk meneguhkan, walaupun itu hanya berupa persepsi, ya itu dianggap benar. Dan ini memang membuat kita mesti hati-hati. Jadi dengan demikian, korupsi politik yang ada saat ini menurut saya memiliki implikasi yang sangat besar. Dan itu juga mempengaruhi negeri ini. Dan kita sudah lihat ya, bagaimana partisipasi politik menurun, bagaimana juga rakyat menjadi jadi apatis mungkin terhadap aktivitas-aktivitas politik, dan juga tentunya ya hadirnya partai-partai politik yang baru juga mungkin akan muncul lagi, tapi tetap saja masyarakat menjadi kurang percaya dengan partai politik. Dan kalau masyarakat kurang percaya dengan partai politik, ini kan berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Maka itu menurut saya adalah masyarakat mesti berusaha untuk terus mengusahakan pencegahan korupsi. Dari demikian juga dalam korupsi pemilu ataupun korupsi yang lain-lain. Kita sudah lihat bagaimana bantuan sosial menjadi alat untuk pemenangan pemilu ya. Pilkada kemarin juga di dalam Mahkamah Konstitusi kita sudah lihat pertarungan. Jadi bantuan sosial itu menjadi alat untuk pemenangan. Padahal itu kan bukan uang daripada caleg ya, tapi uang rakyat sendiri, dan itu dijadikan untuk itu. Ini kan jelas biaya-biaya yang tidak kecil, dan kemudian mungkin akan ada lagi hal-hal yang lebih besar lagi, proyek-proyek atau apa juga dengan para pengusaha terkait pemenangan-pemenangan itu. Inilah korupsi politik yang harusnya tidak terjadi di Indonesia dan harusnya dibersihkan dengan perjuangan bersama. Mari sekali lagi laporkan segala korupsi politik yang ada, kita chat dan usahakan untuk pencegahan-pencegahan, paling tidak mulai dari diri kita sendiri untuk tidak korupsi, dan dari diri kita sendiri juga untuk menghindari terjebak jatuh kepada korupsi, dan kemudian membuat strategi-strategi pencegahan supaya komunitas di mana kita berada tidak terjebak dengan korupsi.